Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul via online dalam rangka kegiatan Dancing on the Paper 2 tahun 2022 ini. Sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Budi Olivia dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan USUD angkatan 2022. Saya sebagai moderator akan membacakan acara pada kegiatan Dancing on the Paper 2 tahun 2022. Rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya yaitu yang pertama pembukaan, kedua pemaparan CV narasumber, ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi dan tanya jawab, yang kelima pemaparan kesimpulan, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu dokumentasi dan penutup. Adapun tema Dancing on the Paper 2 kita hari ini adalah Dummy Variable Regression Model. Acara yang pertama yaitu marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang selanjutnya adalah pemaparan CV narasumber. Maka dari itu, izinkan saya selaku moderator untuk memaparkan CV narasumber. Nama lengkap, Indrawan Fidausi, SPD MSc, alamat kantor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Sudirman, riwayat pendidikan, jenjang S1, Universitas Negeri Yogyakarta, Pendidikan Ekonomi, jenjang S2, Universitas Gadjah Mada, Ilmu Ekonomi. Pengalaman 5 tahun terakhir, 2020, survei studi adaptasi kurikulum PAUD pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi DIY. 2021, pilot registrasi sosial ekonomi dan sistem informasi lanjut usia. Pengabdian kepada masyarakat. Reviewer jurnal Kreativasi FEB Unip, editor jurnal Lingkar Ekonomika FEB Unip, publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dengan judul The Influence of Social Demographics. Analysis of Causality Interaction between Education. Pemakalah seminar ilmiah dengan judul The Effect of Parents' Education, School Character and the Usage of Learning Modules. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Indrawan Fidausi, SPD MSc. Kepada Bapak Indrawan Fidausi, SPD MSc, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Rizky ya. Izin share screen ya Mbak? Iya Pak, baik Pak. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita sebenarnya nggak beda jauh ya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai regresi variabel dummy. Nah, untuk sedikit merefresh ya, sebenarnya apa itu regresi? Nah, regresi itu adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dengan satu variabel independen atau lebih. Nah, tujuannya dari regresi itu apa? Nah, yang pertama itu bisa untuk forecasting bagaimana melihat kondisi di masa depan, untuk mengira-ngira kondisi di masa depan. Yang kedua adalah untuk melihat bagaimana mengukur sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Dan yang ketiga, ketika kita ingin melihat insight baru, oh ternyata ini nih belum pernah diteliti seperti itu. Nah, kita itu bisa melakukan analisis menggunakan regresi seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Regresi itu memiliki jenis-jenis loh, nggak cuma satu. Nah, yang pertama ada regresi linear. Regresi linear itu antara variabel dependen dengan variabel dependen. Itu kalau independen, jika merupakan regresinya linear sederhana. Nah, jika regresi linear berganda, berarti artinya dia memiliki satu variabel
dependen dan memiliki lebih dari satu variabel independen seperti itu. Nah, ketika untuk regresi logistik itu sendiri adalah nanti yang akan kita bahas saat pertemuan kali ini. Jadi regresi logistik adalah regresi yang dimana melihat bagaimana ketika variabel dependennya merupakan bilangan biner, tapi di variabel independennya bisa bisa biner, bisa non biner seperti itu. Dan regresi kuadratik itu mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan lain seperti itu ya. Nah, tadi kan kita akan bahas regresi variabel dummy ya. Jadi untuk mengetahui dulu ya, refresh kita back ke belakang bahwa variabel itu ada 4. Variabel sendiri itu artinya adalah karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung pada sebuah objek. Jadi variabel itu measurable dan bisa diukur, bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk data. Dan jadi itu nanti dikumpulkan, kita bisa menemukan namanya sebuah dataset. Nah, variabel sendiri itu dikategorikan menjadi 4. Yang pertama itu ada rasio, yang kedua interval, yang ketiga ordinal, dan terakhir nominal. Lalu apa sih variabel interval itu? Nah, variabel interval itu adalah variabel yang selain dimaksudkan untuk membedakan, tapi juga mempunyai tingkatan. Selain itu juga mempunyai jarak yang pasti atau satu kategori dengan kategori lainnya. Nah, dalam contohnya adalah ketika kita mengukur sebuah kecerdasan mahasiswa. Jadi contohnya ya, saya mengukur bahwa ketika mahasiswa memiliki nilai antara 81 dengan 100, saya mengkategorikannya menjadi mahasiswa yang cerdas. Nah, kemudian di bawahnya ada yang dengan penilaian 61 sampai 80 itu mahasiswanya adalah mahasiswa yang pintar. Nah, di bawahnya lagi ada cukup pintar dan bawahnya lagi ada rata-rata. Nah, di sini antara sebuah nilai itu memiliki tingkatan dan jarak yang sama. Itu 81 ke 100 kan itu 19. 61 iya 19. Nah, 61 ke 80 juga 19 seperti itu. Jadi punya skema atau punya jarak yang pasti. Nah, kemudian apa? Yang kedua, variabel rasio. Nah, variabel rasio juga memiliki tujuan yang fungsinya itu membedakan, tapi mempunyai tingkatan dan jarak yang pasti. Jadi nanti rasio itu antar orang yaitu ketika si Andi itu berat badannya 70 lah ibaratnya seperti itu, kemudian si Banu beratnya itu 35 dan dapat kesimpulannya adalah berat badan Andi adalah dua kali dari berat si Banu. Nah, apakah contohnya sederhana itu? Enggak. Jadi variabel rasio itu juga kita bisa mengukurnya dari pendapatan. Si A pendapatannya 100.000, si B itu 200.000. Nah, nanti kalau di kalian seandainya nih udah mulai mengerjakan metodologi penelitian atau seminar penelitian, atau juga bisa nanti ketika kalian menulis skripsi dan tugas akhir, kalian juga bisa nih masukin definisi operasional variabel bahwa ini adalah pendapatan termasuk variabel rasio. Terus jika mengukur berat badan juga rasio. Produksi, seberapa banyak produksi dari barang juga rasio. Gitu. Nah, kemudian ada yang namanya variabel ordinal. Nah, variabel ordinal itu cukup beda lagi, hampir sama seperti variabel biner, cuman bedanya adalah dia memiliki tingkat-tingkat yang berbeda. Nah, contohnya kita kan tuh nggak bisa tuh mengukur SD tuh SD itu sebagai anggaplah itu sebagai variabel dummy gitu contohnya. Nah, tapi kan kita nggak bisa tahu membedakan apa bedanya. Jadi kita harus memberikan tingkatan antara SD, SMP, dan SMA. Sama juga halnya dengan ketika kita punya tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan kan bentuknya kualitatif nih. Ibaratnya saya percaya sama si A, sedangkan si B itu nggak percaya sama si A, dan si C itu sangat percaya ke A. Nah, itu kan tingkatannya beda-beda. Nah, itu kita bisa membedakan. Jadi antara satu dengan lain itu bisa dibedakan seperti itu. Ada tingkat-tingkatnya masing-masing seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah variabel nominal. Variabel nominal itu adalah variabel dengan skala paling sederhana karena suatu fungsinya hanya membedakan atau memberi label kepada suatu kelompok dan membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, contohnya di sini adalah jenis kelamin, agama, ras, dan tempat tinggal. Nah, di contohnya adalah di sini ada Andi, Banu, Sinta.
si Andi itu laki-laki. Biasanya dikodingkan dengan angka 1 seperti itu. Dan Banu juga laki-laki angka 1. Jadi coding ini itu enggak melulu harus laki-laki 1, perempuan 0, enggak. Tapi ketika kita berfokus pada penelitiannya tipenya apa, biasanya perempuan lebih, contohnya kayak gini, ketika kalian berkecimpung di guru-guru TK, kan kebanyakan guru-guru TK tuh perempuan ya. Nah bisa tuh yang jadi kode satunya adalah perempuan, laki-lakinya 0. Jadi laki-laki itu yang difavorkan atau yang nilai 1 adalah mereka yang difavorkan atau yang diunggulkan. Meskipun mereka sebenarnya tidak diunggulkan, cuman hanya dibedakan bahwa ketika dianalisis mereka mempunyai tingkat yang berbeda. Nah, variabel dummy ini bukan biasanya, tapi pasti berbentuknya adalah variabel nominal. Jadi nanti ketika kalian akan menulis di tugas akhir, di seminar penelitian, metode penelitian juga, kalian menuliskan bahwa ternyata variabel dummy itu gender, agama, ras, tempat tinggal itu adalah variabel nominal, seperti itu. Nah, kita akan bergeser ya ke variabel dummy. Jadi variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya di ekonometrik, di statistik, atau ya di mata kuliah lain. Jadi variabel dummy, ya konsepnya adalah mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Jadi menjadi 1 dan 0 seperti itu. Nah, terus apakah variabel dummy bisa dipakai untuk regresi? Tentu saja bisa. Cuman ketika kondisinya dia menjadi dependent dan independent itu memiliki perbedaan yang cukup besar. Ketika variabel dummy itu digunakan sebagai independen, bisa dimasukkan ke dalam semua jenis regresi. Tetapi pada WLS kan kita harus, contohnya ya, pada WLS kita harus memasukkan asumsi klasik. Mungkin yang udah ikut ekonometrik 1 dan 2 udah tahu lah, pernah dengar asumsi klasik. Nah, untuk yang belum, nanti akan belajar di mata kuliah ekonometrik 1 dan 2. Nah, pada WLS sendiri, dummy itu memang sebenarnya tetap dimasukkan dalam metode asumsi klasik. Cuman nanti pasti variabel dummy itu akan mengalami namanya variabel data tidak normal. Kenapa? Karena variabel dummy itu bentuknya discrete. Discrete itu merupakan bentuk pengkategorian seperti itu. Jadi kalau contoh yang nggak discrete kan kayak interval, ordinal, sama rasio itu pasti bisa lolos dengan normalitas dan heteroskedastis. Tapi kalau dummy itu kemungkinan tidak lolos. Terus kalau gimana Pak Indra kalau di time series? Nah, di time series itu dummy itu nggak perlu diuji stasioner. Kenapa? Karena dummy itu variabel yang tidak terbentuk oleh waktu. Jadi kan nggak mungkin nih. Sekarang saya di tahun, ibaratnya ada penelitian tahun 2010 sampai 2020. Saya menguji stasioner. Dummy apakah permisi Bapak boleh minta filenya? Nggak boleh, nanti saya boleh minta filenya. Saya kasih filenya setelah selesai ya. Permisi Pak, mohon maaf, slide-nya belum berganti Pak, masih di slide 1. Oh iya begitu Bu? Iya, maaf ya Pak mengganggu. Iya nggak apa-apa, harusnya tadi bilang Pak. Wait, stop presenting dulu. Enter screen aja ya Mbak? Ini udah jalan atau belum Mbak? Sudah Pak, di variabel ordinal. Ya. Perlu diulang nggak yang tadi ya? Perlu diulang nggak Mbak? Enggak ya. Kalau yang jenis variabel nggak perlu diulang ya. Udah paham. Nah, tadi kita udah sampai di sini ya. Nah, jadi ketika variabel dummy, jadi kan tadi sama mana? Oh ya, variabel dummy ketika dijadikan independen, jika data digunakan menjadi data independen di X di sebelah kanan, variabel dummy itu pasti akan mengalami yang namanya monopolarity disturbance sama suffer heteroskedastis. Paling pasti mengalami itu karena dia bentuknya discrete, pengkategorian, tidak kontinu seperti rasio, interval, dan ordinal seperti itu. Nah, terus apakah perlu Pak di dummy itu ketika kita menguji stasioner
perlu diuji stasioner menggunakan time series, apakah perlu menggunakan uji stasioner. Nah, gini, ibaratkan kita meneliti sebuah data ya dari tahun 2000 sampai 2022. Nah, dummy kan karena pengelompokan ya, apakah ketika kita menstasioner dummy ya, jenis kelamin akan berubah sepanjang waktu? Enggak. Nah, itulah kenapa variabel dummy itu tidak perlu diuji stasioner. Nanti kalau ada yang menanyakan kalau seandainya memang diuji tiba-tiba diuji stasioner tidak stasioner, memang seharusnya tidak diuji stasioner. Nanti referensinya bisa minta ke saya kasih papernya yang bisa menyebutkan bahwa variabel dummy itu tidak terbentuk seiring berjalannya waktu, tapi karena dia bentuknya adalah variabel discrete seperti itu. Nah, ketika variabel dummy digunakan sebagai variabel dependent sebagai y atau sebelah kiri. Nah, kita tidak bisa tuh menggunakan OLS, tidak bisa menggunakan time series, tidak bisa menggunakan panel, tapi kita harus menggunakan model analisis yang berbeda. Apa itu? Ada dua. Jadi ketika dummy sebagai variabel dependent itu kita bisa sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama adalah LPM. LPM itu yang di buku-buku statistik mungkin kalian pernah baca di Gujarati, di Woolrich, pasti menyebutkan ada namanya LPM, Linear Probability Model. Nah, tapi karena Linear Probability Model itu adalah basicnya OLS, jadi dia tidak bisa menginterpretasikan ketika dia menderita non-normality disturbance sama heteroskedastis. Nah, itulah kenapa para statistician itu mengembangkan ada namanya logit probit regression model seperti itu. Nah, apa itu logit atau logistic regression model? Sebenarnya penggunaannya sama ya, logit, probit, sama probit. Nah, cuman kalau nanti probit itu nggak khusus sebagai, bentar kita balik ya, kan ada logit, probit, nanti satunya ada tobit. Tobit itu nggak khusus untuk variabel yang dependennya adalah biner. Mereka bisa menggunakan variabel yang dependennya juga non-biner seperti itu. Nah, kita balik lagi ke logistik atau logit regression model. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Untuk menguji signifikansi suatu koefisien secara statistik menggunakan z-statistik. Artinya itu distribusinya normal. Ingat, ini menguji data yang distribusinya normal ya, bukan fungsinya. Nah, kemudian mencari odds ratio dari setiap variabel independen. Kemudian juga mencari marginal effect dari variabel independen. Kemudian mencari probabilitas setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen seperti itu. Nah, Pak Indra, kenapa kita mencari logit kok kita nggak bisa pakai koefisien yang ditemukan dari regresi? Nggak bisa, karena logistik kan kita melihat probabilitas. Kalau kita menginterpretasikan hasil logistik regression dari dari hasil koefisien akan cenderung bias. Nah, kita nanti setelah kita melakukan regresi menggunakan pendekatan logistik, kita juga harus mencari nilai odds ratio atau marginal effect. Cuma nanti bedanya kalau odds ratio adalah lebih kecil atau lebih rendah. Nah, sedangkan marginal effect, nanti kita bisa menginterpretasikan bahwa pengaruhnya sebesar berapa sih, kayak gitu. Nah, terus bedanya apa Pak, logit dan probit? Nah, kalau logit itu adalah dia menggunakan kumulatif standar logistic distribution. Jadi dia mengikuti nilai fungsi. Jadi ini fungsinya kan beda-beda nih. Dia mengikuti fungsi. Sedangkan kalau probit sebenarnya tujuannya sama seperti logit, tapi dia ada tambahan lain seperti sensitivity yang bisa menyatakan seberapa besar hasil observasi positif tepat dinyatakan positif. Yang kedua ada specificity, jadi menyatakan seberapa besar hasil observasi negatif secara tepat dinyatakan negatif. Jadi yang membedakan probit dan logit adalah balik lagi bahwa ada standar logistic distribution ketika menggunakan logit. Sedangkan kalau probit itu standar logistik yaitu menggunakan fungsi kumulatif standar normal distribution. Nah, makanya tadi rumusnya bedakan kalau probit seperti ini, sedangkan fungsinya si logit seperti ini, dan bentuknya pun beda kurvanya seperti itu. Nah, kalau probit itu distribusi normal. Nah, coba Pak sederhana aja Pak jelasinnya seperti apa. Oke. Nah, kalau logistik itu intinya adalah nilainya sama. Ketika kalian meregresi
dua variabel yang sama, tapi nanti akan menghasilkan koefisien yang berbeda. Kenapa? Karena logistik itu fungsinya itu lebih elastis dibandingkan dengan probit yang cenderung kaku karena distribusinya normal seperti itu. Nah, oleh karena itu beberapa para statistisian itu bilang bahwa sebenarnya logit dan probit itu sama, cuman pendekatannya beda. Kalau logit itu menggunakan kumulatif standar logistic distribution menggunakan fungsinya, sedangkan probit itu menggunakan kumulatif standar normal distribution atau yang waktu statistik kita kenal dengan namanya P, kayak gitu, PHI, P. Nah, tapi pada akhirnya dari model-model tersebut kembali ke hasil yang sama persis. Meskipun tidak sama persis ya, kalau dilihat biasanya karena logistik itu kaku, ketika kita menggunakan meregres satu fungsi, ketika menggunakan logit, kadang ada kondisi di mana beberapa variabel itu ketika menggunakan logit itu signifikan, sedangkan menggunakan probit itu tidak signifikan. Nah, kenapa? Ya karena itu logit itu lebih elastis, sedangkan probit itu lebih kaku seperti itu. Nah, interpretasi yang sudah saya bilang tadi bahwa kita tidak bisa menggunakan koefisien yang ditemukan dari melakukan regresi dari logit atau probit. Nah, interpretasinya gimana Pak? Menggunakan nilai odds ratio atau nilai marginal. Nanti kalau ada waktu mungkin bisa ya Mas, saya contohkan ya, bisa seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya apakah mungkin ya Pak ada regresi logistik dengan kategori lebih dari 2? Karena tadi kan kita mengenal bahwa biner itu 1 dan 0. Terus bisa nggak Pak lebih dari 2? Contohnya ada 0, 1, 2, 3. Bisa, ada dan ada regresinya. Namanya itu multinomial logistic regression model. Yang kedua adalah order logistic model. Bedanya apa Pak? Nah, kalau multinomial itu pada variabel dependennya itu syaratnya adalah bilangan biner dan lebih dari 2. Antara bisa 1, 2, 3 gitu. Nah, terus tapi ada syarat yang kedua, variabel dependen tersebut itu memiliki kategori yang sama atau kita menganggap bahwa diasumsikan bahwa mereka adalah sama itunya tingkatannya. Nah, salah satu contohnya adalah pasar, warung, minimarket. Nah, sama-sama menjual barang. Yang kedua ada rumah sakit, puskesmas, dokter, dan dukun seperti itu. Loh, kok bisa Pak kita mengasumsikan seperti itu? Nah, kita bisa nih, kita membuat penelitian pengaruh kemampuan masyarakat dan masyarakat terhadap pemilihan minimarket seperti itu, pembelian telur contohnya. Nah, kita bisa tuh menganalisis masyarakat cenderung memilih minimarket, memilih warung atau pasar ya. Nah, kita bisa menganalisis itu. Nah, terus bisa juga nih melihat pemanfaatan fasilitas kesehatan masyarakat di desa. Nah, kita bisa melihat nih masyarakat ke desa lebih milih untuk pergi ke rumah sakit, pergi ke puskesmas, atau ke dokter, atau bahkan pergi ke dukun seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada order logistik model. Nah, order logistik model ini kita sama bahwa bilangan binernya itu lebih dari 2, bisa 1, 2, 3, 4, bahkan 5 juga boleh. Nah, variabel akan tetapi di syarat keduanya adalah variabel tersebut itu memiliki level yang berbeda. Tadi kan kita udah ada ordinal ya, yang urutan ya, ordinal. Kita tadi mempelajari antara variabel ordinal yang berurutan. Nah, kita bisa mencontohkan sangat percaya, cukup percaya, dan tidak percaya. Jadi bisa tuh mengukur bagaimana pengaruh kebahagiaan terhadap kepercayaan kita terhadap bank. Apakah orang yang bahagia lebih percaya, cukup percaya atau tidak percaya sama bank? Nah, kita bisa masuk ke situ. Tuh. Ini udah slide-nya selesai, nanti kita akan berlatih cara menggunakan data. Nah, saya ini menggunakan World Value Survey ya. Kita bisa mencontohkan ya. Pertama-tama, ini keluar dulu. Oke. Ini masih kelihatan nggak do file-nya? Salah satu jawab. Ada nggak? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan. Siap. Jadi ketika kalian menggunakan stata ya, nanti pokoknya nih setelah dapat materi ini kalian bisa dapat materi untuk skripsi tesis kalian, skripsi atau metode penelitian kalian. Saya menggunakan World Value Survey ya di sini. Jadi ada namanya survei nilai-nilai dunia.
kalian bisa menggunakan ini nanti ketika skripsi, nanti juga kalian setelah ini ya, setelah materi ini jika selesai, kalian nggak tertutup, kalian boleh kok konsultasi ke saya setelah di ruang kelas atau mungkin nanti di kampus bisa juga seperti itu. Nah, pertama-tama yang kita lakukan untuk menggunakan portfolio survei adalah kita punya datanya dulu. Punya data, nah saya kebetulan udah punya, nanti kalian kalau mau minta, boleh minta ke saya. Nah, kita harus membersihkan memori pada data di sini. Jadi, di clear, oke. Kemudian ini sebenarnya nggak perlu, set more off itu kayak mematikan bahwa delay gitu. Nah, terus kita menggunakan data dari portfolio survei. Kita menggunakan ini, nanti mungkin kita hanya nyontohin dulu aja ya untuk cara menggunakan bagaimana regresi variabel dummy. Nah, saya ini menggunakan data portfolio survei. Nah, kemudian dari variabel ini kita bisa memilih nih, ini ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 290 pertanyaan. Jadi kalian bisa menggunakan variabel manapun yang kalian inginkan yang sesuai dengan penelitian kalian seandainya nanti. Nah, kebetulan di saya ini menggunakan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya menggunakan 8 variabel. Nah, saya ingin melihat bagaimana pengaruh kebahagiaan hidup terhadap ketertarikan terhadap politik. Nah, kita udah pilih nih. Tuh, variabelnya banyak banget. Nah, kita pilih, kita keep dulu. Kita keep yang akan kita gunakan. Nah, udah tuh tinggal 8. Kita lihat dulu pola datanya seperti apa. Ini bentuknya udah kayak gini, jadi contoh tuh. Kita bisa lihat very happy, quiet happy, terus saya tertarik, sangat tertarik. Terus ada mengakses internet harian. Ini kan Q202 adalah membaca berita di TV. Kemudian kalau yang 206 itu melihat mengakses internet. Jadi saya ingin melihat bagaimana pengaruh kebahagiaan hidup terhadap ketertarikan terhadap politik. Nah, saya menggunakan variabel namanya variabel kontrol. Variabel kontrol itu gunanya apa? Untuk melihat perbedaan antar karakteristik individu. Jadi individu kan ada yang nggak mengakses internet tiap hari, ada yang nonton berita tiap hari, ada yang nggak nonton berita tiap hari. Terus pemilihan keputusan perempuan dan laki-laki juga beda. Terus usia juga setiap semakin tua atau semakin muda juga keputusannya beda-beda. Terus semakin tinggi ke pendidikan juga beda-beda. Lokasi rumah tangga juga keputusannya beda-beda. Itulah kenapa setiap pada penggunaan variabel mikro pasti menggunakan namanya variabel kontrol, yaitu untuk membedakan karakteristik individu yang satu dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita kan udah melihat nih labelan seperti ini. Terus kita lihat bentuk datanya seperti apa. Kita hide dulu ya value-nya. Nah, ternyata tuh mereka bentuknya masih 1, 2. Padahal dummy kan syaratnya itu 0 dan 1 ya. Nah, kita gunakan dulu tuh. Kita ubah dulu. Nah, instannya ya. Kita tadi kan gender nih 260 mana? Nah, ini kan 12 nih. Sorry. Nah, ternyata dia masih pakai 1, 2. Padahal yang kita butuhin adalah 0 dan 1. Oke, saya bikin dulu. Jadi bikin variabel gender. Nah, sekarang saya udah jadi nih variabel gender. Bentuknya seperti apa? Nah, ternyata variabel gender adalah yang laki-laki, yang tadinya laki-laki kan tadi 1, tetap jadi 1, tapi yang perempuan tadinya 2 jadi 0. Karena saya di situ bahwa laki-laki 1 dan kategorikan laki-laki menjadi 1 dan perempuan menjadi 0, seperti itu. Nah, sekarang lokasi rumah tangga. Lokasi rumah tangga adalah variabel namanya urban rural. Nah, kita ganti. Coba tadi kalau urban rural itu seperti apa variabelnya? Nah, itu sama. Jadi
kota 1, desa 2, tuh kayak gitu. Jadi kita ganti, kita kan butuhnya variabel dummy ya, jadi kita ganti lagi. Nah, udah oke. Sekarang kita udah punya dua variabel, gender dan lokasi. Kalau usia kan, usia itu variabel apa tuh? Variabel rasio, karena orang-orang tuh beda-beda variabelnya. Jadi saya nggak perlu mengganti usia orang, tapi cukup merename. Tadi kan namanya 62, kita ganti menjadi umur. Nah, kalau di di workforce survey, untuk pendapatan seseorang itu tidak ditanyain nominalnya, tapi kita ditanyain menurut Bapak pendapatan Bapak tuh berapa sih dari rentang 1 sampai 10. Nah, saya mengkategorikan. Jadi yang ketika orang itu menjawab bahwa pendapatannya kurang dari 3 itu dianggap sebagai pendapatan rendah, kemudian 4 dan 7 pendapatan menengah, dan 8 ke atas itu pendapatan kaya gitu. Nah, oke. Nah, jadi kita lihat datanya dulu. Nah, udah tuh, kita udah punya gender, punya lokasi, punya income. Income kan 1 itu rendah, 2 itu menengah, dan 3 itu kaya, seperti itu. Nah, terus usia juga udah, terus penggunaan internet. Kita ingin mengetahui nih seberapa banyak orang yang menggunakan internet. Kalau di pertanyaan itu kalau di pertanyaan itu Bapak Ibu itu suka mengakses internet itu harian, mingguan, bulanan, kurang dari sebulan, atau tidak pernah. Jadi ada 5 pilihan nih. Tapi saya ingin cuma melihat apakah harian, apa tidak harian. Berarti kan saya hanya butuh yang menjawab harian sebagai, kita treat sebagai 1 ya. Kemudian yang menjawab mingguan, bulanan, kurang dari sebulan kan berarti kita artikan sebagai dia tidak pernah mengakses internet selama rutin harian. Berarti kita jadikan 0. Nah, saya buat ini. Berarti orang yang menggunakan internet harian saya kategorikan sebagai 1. Kemudian selain yang jadi 1 berarti bukan harian. Nah, jadi kita punya internet, income, lokasi, dan gender. Nah, kemudian kita ingin melihat nih ketertarikan terhadap politik. Kan di ketertarikan terhadap politik itu ada mana tuh? Nah, jadi kalau di partisipasi politik dia menjawab ada 4, sangat tertarik, cukup tertarik, tidak terlalu tertarik, dan tidak terlalu tertarik sama sekali. Dan saya ingin melihat bagaimana orang itu tertarik dan tidak tertarik. Jadi saya menganggap 1 dan 2 itu sebagai tertarik, dan 3 dan 4 itu tidak tertarik, seperti itu. Saya mengelompokkannya seperti itu. Jadi nanti mengelompokkan apakah harus sesuai teori, Pak? Bisa berlandaskan teori, tapi juga bisa preferensi masing-masing. Apakah yang dikategorikan tertarik hanya yang sangat tertarik, atau yang tidak yang cukup tertarik juga termasuk. Nah, itu kita terserah kita. Tapi alangkah lebih baiknya jika sesuai dengan literatur review seperti itu. Nah, tapi kita asumsikan ya bahwa 1 dan 2 itu sebagai tertarik. Saya mengelompokkannya seperti itu. Nah, kita udah bisa lihat nih, kita udah punya 5 variabel. Kita udah punya 5 variabel ya, ada gender, lokasi, income, internet, dan tertarik. Terus, oh iya, kita belum masukin kebahagiaan ya. Kebahagiaan kita coba lihat variabelnya seperti apa. Nah, ternyata dalam kuesionernya dia ditanyain 4 level kebahagiaan, sangat bahagia, cukup bahagia, tidak begitu bahagia, dan tidak bahagia sama sekali. Oke, saya mau melihat kebahagiaan itu sebagai 2 dummy, bahagia dan tidak bahagia. Berarti tinggal aja bikin di sini, tulis kebahagiaan. Oke, gen bahagia sama dengan 1 jika berapa nih? Di 46, kuesioner 46 nilainya sama dengan 1 atau
kuesioner Q 46 sama dengan 2. Berarti semua yang nilainya 1 dan 2 dijadikan bahagia. Nah, kita ubah dulu. Nah, itu udah berubah. Ada 169 missing value, artinya ada orang yang nggak bahagia di situ. Nah, kita rubah lagi. Ketika kita rubah, kita replace orang yang tidak bahagia jadi 0 jika dia tidak bahagia. Berarti bahagia tidak sama dengan 1. Sorry. Nih, kita udah bisa nge-regress loh kita tuh. Satu pertemuan 40 menit kita udah dapat satu topik untuk scratch. Nah, kita ingin melihat nih bagaimana pengaruh variabel apa tadi? Kebahagiaan terhadap partisipasi politik. Berarti kita menggunakan metode logistik ya, karena dia kan lebih elastis. Berarti kodenya adalah logit. Terus partisipasi politik, tertarik, karena tadi kita melihat ketertarikan politik. Nah, terus bahagia, nah kita masukin kontrol, internet, lokasi, gender, income. Nah, ini agak tricky nih. Income kan tadi bentuknya interval ya, 1 sampai 2, 3. Ya udah, kita treat sebagai interval di sini. Berarti I dikali income. Nah, sekarang Oke, ternyata ada permasalahan di mana ada yang 0 semua. Kita lihat. Oh bentar, sepertinya politiknya belum diganti ya. Oh iya, sorry. Kita politiknya di drop dulu. 0 semua. Oke, kita ulang lagi ya, regressing. Nah, ini lagi proses nih. Lagi proses. Nah, sekarang ini kita udah nemu koefisiennya. Ternyata yang berpengaruh terhadap partisipasi politik itu bahagia tuh ternyata nggak pengaruh. Yang berpengaruh malah hanya internet, gender, terus income medium, itu aja. Dan ini konstanta kan nggak kita masukkan dalam interpretasi ya. Tapi ini nggak bisa diinterpretasi. Kita harus menggunakan nilai margin. Nah, terus kita gunakan margin DY DX. Nah, ini nilai dari ini baru bisa kita interpretasikan. Tadi kan beda tuh nilainya tuh. Internet tadi 49, ini 0,10. Artinya apa? Berarti ketika seseorang yang internet ya, kita fokus ke internet. Ketika seseorang itu mengakses internet secara harian, dia memiliki probabilitas. Ingat, kalau kita menggunakan logit, probit, tobit yang dependennya adalah variabel bilangan biner, kita tidak boleh melihat bilang pengaruh atau dampak atau efek, tapi kita bolehnya melihat probabilitas karena adanya probabilitas. Jadi ketika seseorang itu mengakses internet secara harian, dia memiliki probabilitas 10% untuk ikut berpartisipasi terhadap politik. Nah, kemudian ketika seseorang itu adalah laki-laki, kita kan tadi yang satu adalah laki-laki ya, berarti yang diinterpretasikan adalah yang satu. Internet tadi juga yang mengakses internet adalah yang satu, berarti yang kita interpretasikan adalah yang nilainya 1. Artinya ketika gendernya adalah laki-laki, dia punya probabilitas untuk sebesar 3,9% untuk ikut partisipasi dalam politik. Nah, kemudian bagaimana nih ketika income-nya kan tadi ada 2 nih interpretasinya. Yang pertama, kenapa yang satu nggak muncul Pak? Yang satu kan tadi kita bagi 3, 1, 2, dan 3. Nah, kalau dalam metode logit regression itu ada namanya best outcome atau sebagai tolak ukur. Nah, tolak ukurnya adalah yang digunakan adalah income 1. Makanya yang muncul hanya 2 dan 3. Tapi kebetulan yang signifikan di sini yang ada artinya adalah yang 2. Yang
ingat ya, ketika kalian interpretasi skripsi nanti, yang signifikan ada yang ada artinya adalah yang signifikan secara statistik, yang p-value-nya di bawah 0,10, 0,05, 0,05 dan 0,01 saja yang bisa diinterpretasikan. Kalau di atas itu nggak ada artinya karena errornya terlalu besar. Seperti itu. Nah, kebetulan di income ini ternyata orang yang pendapatannya medium, dia cenderung tidak memiliki probabilitas 3,7% tidak ikut dalam partisipasi politik karena nilainya negatif. Seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya. Monggo kembali ke Mbak siapa tadi pembawa acara, silakan monggo. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Indrawan Firdausi, SPD MSC, karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kegiatan kali ini. Tibalah kita memasuki aspek diskusi dan sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama, prodi, dan mengaktifkan audio dan kamera atau bisa melalui kolom chat Google. Monggo jika ada yang bertanya silakan, atau nanti kalau kurang panjang diskusinya bisa di ruangan saya atau di kelas nanti boleh. Kan Firly, nggak apa-apa, langsung izin saja gitu. Tapi on cam, nggak apa-apa nggak on cam. Oh, kan nggak ada sinyal ya. Rasa ngomong apa kecil? Ngomong apa ini? Izin bertanya. Izin bertanya Pak. Ya monggo. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak karena jaringannya susah jadi tidak bisa on cam. Oke. Untuk yang tadi yang regresi logistik itu Ya. minta tolong dijelasin ulang boleh nggak ya Pak? Yang di stata ya Mbak? Iya Pak. Oke, jadi kan bingungnya di mana Mbak? Yang waktu sudah regres atau baru pemilihan variabel? Pemilihan variabel. Dari pemilihan variabel Pak. Oke, jadi kan kayak gini. Kalau menggunakan stata atau big data nih, ini kan datanya besar banget nih, sampai ada 290 pertanyaan ya. Berarti kan ada 290 variabel yang bisa kita pakai untuk sebuah penelitian. Nanti terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, kenapa saya mengkategorikan ini kayak ginian? Soalnya dalam istilahnya adalah ketika kita dapat data itu, data itu namanya data mentah. Data mentah itu belum bisa kita olah karena kan kita yang balik yang ke tadi ya, bahwa kan alat statistik itu hanya bisa baca dummy Mbak, antara 1 dan 0 jika bukan interval ya. Jika bukan interval dia hanya bisa baca 1 dan 0. Itulah kenapa kita harus mentransform data yang tadinya mentah menjadi data yang matang untuk siap kita gunakan. Sorry, belum saya share screen ya. Tanya saja. Oke. Nah, jadi kan tadi kan ini ada 290 pertanyaan Mbak. Ini itu datanya mentah semua nih. Responnya dari sistemnya data itu dia hanya ibaratnya cuma ngisi 1, 2, 3, dan 4. Nah itu kita belum bisa menggunakan itu dalam operasi statistik, karena dalam statistik itu ketika dia menggunakan data yang bukan interval, dia hanya atau ketika modelnya adalah biner, kayak logistik kan tadi biner. Coba tadi ada contohnya nggak ya? Oh nggak ada, ternyata udah hilang. Nah kalau yang, nah ini nih kayak gini nih. Jadi outcome does not vary. Artinya apa? Artinya tidak bisa dibaca karena harusnya variable dependent itu antara 1 dan 0 kalau menggunakan logit. Itulah kenapa kita mentransform atau mengubah yang tadinya responnya dari
Q260 adalah 1 dan 2, kita ubah jadi 1 dan 0, seperti itu. Nah, setelah kita dapat variabelnya, baru kita bisa melakukan regresi. Kalau ini logit itu nanti keluarnya koefisien, Mbak. Logit keluarnya koefisien. Tapi karena ini hasilnya adalah hasil regresi logistik atau persebaran data probabilitas ya, kita nggak boleh menggunakan koefisien yang dihasilkan dari regresi itu. Kenapa? Karena cenderung bias. Karena nih ada confidence intervalnya itu 90% itu antara ini dengan ini. Nah, kita harus mengukur tuh nilai, bisa kita menggunakan nilai margin atau odds ratio. Nah, tadi kan kita sudah mendapat koefisien ini. Nah, kita memerintahkan komputer untuk menghitung nilai margin. Nah, kita dapat nilai margin dari rumus ini, margin daya dx dari yang sudah diregres. Nah, setelah dari nilai itu, kita bisa dapat nih yang nilai yang bisa kita interpretasikan karena dia menggunakan nilai margin atau nilai tengah secara umum ini. Ini sudah dapat nilai margin daya dx, perbandingan antara variabel y dan variabel x, seperti itu. Begitu kira-kira. Terus, oh ya, bisa tambahan ya. Ini kan kalau saya ingin menggunakan variabel yang interpretasikan adalah berapa persen ya kekuatan karena menggunakan nilai margin. Kalau di sini dia bisa bilang pengaruhnya probabilitasnya seberapa besar. Tapi kalau kita menggunakan, ada yang menggunakan namanya odds ratio hanya lebih tinggi atau lebih rendah interpretasinya. Terus caranya gimana, Pak? Tinggal tambahin. Ini kan logistik nih. Nah, logistik itu hampir sama dengan logit. Cuma bedanya adalah kalau logit itu nanti bentuknya adalah margin. Kalau logistik adalah odds ratio. Nanti kita lihat. Nah, ini kan beda tadi nih. Ini koefisien, ini odds ratio. Nah, bedanya apa? Kalau odds ratio itu bisa langsung diinterpretasikan seperti itu dibandingkan dengan koefisien. Kalau koefisien kita harus perlu mencari namanya nilai margin. Kalau odds ratio bisa langsung diinterpretasikan. Cuman bedanya adalah dia lebih rendah atau lebih tinggi. Ketika dia nilainya di bawah 1, artinya dia lebih rendah. Kalau di atas 1, dia lebih tinggi, probabilitasnya lebih tinggi, seperti itu. Masih bingung atau enggak, Mbak? Sudah cukup menjawab, Bapak. Terima kasih atas jawabannya ya, Pak. Oke, monggo nanti kalau Mbaknya masih bingung bisa tanya-tanya lagi ke saya. Nah, ini kan data sekunder ya, Mbak. Data sekunder itu bisa kita explore lebih banyak apa yang kita interest di situ. Di sini ada nilai sosial, ada kepercayaan terhadap perbankan, institusi, polisi, TNI, perbankan, negara, bahkan ada korupsi. Nanti Mbaknya bisa menggunakan data ini, dan data ini adalah gratis, makanya nggak perlu uang banyak untuk mengerjakan skripsi, apalagi nanti kan primer tuh duitnya banyak tuh. Nah, kalian bisa menggunakan data sekunder seperti ini. Ada banyak data sekunder dan bisa dibuat untuk variabel dummy, untuk juga variabel non-dummy seperti itu. Monggo jika ada yang bertanya lagi silakan. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya ada dari Kak Jenny. Akan saya bacakan. Izin bertanya, apakah stata dapat digunakan semua jenis penelitian atau ada kriteria khusus penggunaan stata untuk penelitian? Nah, gue pada kalau iya, sebenarnya kan stata ini udah paling kaya ya, Mbak. Jadi kalau dari saya, cuman kan stata itu nggak gratis sebenarnya. Nah, yang saya gunakan ini adalah crack. Jadi sebentar, kalau ini kan tak satu ya. Kalau beli itu harganya 35 juta. Cuman kalau kalian mau nanti saya punya rekan-rekannya, silakan. Nih tak itu sama profesor dulu. Nah, saya buka. Nah, udah kelihatan belum? Udah ya.
Nah, ini ada lisensinya ke siapa? Ini bukan punya saya, karena ini krek-krekan. Tim BTCR, nggak tahu nih punya siapa. Nah, saya beli krek-krekan. Tapi yang jelas Tata itu kata orang-orang para statistik kan itu bilang bahwa Tata itu adalah alat yang paling powerful dan paling gampang untuk dipakai dalam seluruh alat statistik. Contoh kayak gini. Mungkin kurang relevan dipakai di ISP karena nggak pernah, tapi ada namanya mGuard. Jadi kalau untuk mungkin anak manajemen lebih relevan ya, mGuard itu di FVIS itu belum ada. Terus ada juga namanya FMOL, tulisnya mGuard ya. mGuard itu di FVIS belum ada, tapi di Stata ada. Itu mGuard itu tujuannya untuk melihat biasanya kan kita sebagai orang ekonomi ya melihat heteroskedasis itu sebuah penyakit. Nah, kalau di mGuard ini malah memanfaatkan multicol itu sebagai penyakit. Tadi multicol ya. Kalau kita kan menyebut multicol itu sebagai penyakit. Tapi di orang-orang manajemen kalau menggunakan mGuard mentreatment multicol itu sebagai salah satu yang bisa diteliti seperti itu. Kemarin Nah, terus ada namanya FMOLS. Tapi kayaknya larang cuy, dia tuh ngeluarin maunya 100. Sorry, ini harus ada di regres harus Ini ada. Jadi Allah kenapa coba? Itu namanya FMOL. Ini fully modified ordinary least square. Nah, terus apa bedanya ini Pak dengan OLS? Nah, ini juga cuma hanya di Stata dan R. Kemarin kan kalau R itu agak susah ya karena bahasanya dia udah pakai bukan sintak lagi, tapi dia menggunakan C++, bahasa robot. Kalau ini masih menggunakan bahasa manusia kayak gitu ibaratnya. Nah, fully modified ordinary square adalah ketika semua variabel itu kita ingin meneliti variabel time series tapi menggunakan OLS. Nah, tapi OLS itu kan perlu asumsi klasik. Nah, kalau di sini nggak perlu karena menggunakan kita fully modified ordinary square. Gitu. Terus kalau kita butuh install gimana Pak? Install software lagi, bukan software tapi alat analisis lainnya Pak. Bisa nggak? Bisa. Tinggal kita nulis aja SSC install. Nanti kita connect ke internet, terus kita download metode-metode itu. Contohnya nih, kan command OLS belum unrecognized. Bisa nggak di sini ya, Bapak ya? Nah, install. Nanya dulu ya. Berarti kayaknya udah terinstall kalau kayak gini. Coba kalau contoh lain ya, kita bisa menggunakan yang udah jelas pasti ada deh. Quiet. Coba SSC install. Paket ayam. Quiet. Enggak. Oh, sudah ada. Coba help. Quiet. Nah, ini udah ada di dalam software, jadi bisa kita menggunakan logaritma, menggunakan expenditure, demografik. Jadi ini melihat bagaimana pola permintaan masyarakat Indonesia kalau ini ya. Nggak harus Indonesia sih, semuanya apapun itu. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sendiri adalah Stata itu alat yang paling powerful dibanding dengan alat lain. Mungkin di sini juga bisa melihat bagaimana kondisi robust. Robust artinya adalah datanya diyakinkan, berarti datanya itu udah paling perfect seperti itu. Mana ya, ada nggak ya? Tuh, jadi kalau kalian bisa melihat, tuh, ini adalah list-list yang bisa dipakai dalam Stata. Tuh, ada binary outcome, logistic regression. Tuh, binary outcome kan berarti tadi yang kita pelajarin. Ada logit, ada probit, ada log-log progression, exact logistic regression, skew logistic regression, kayak gini tuh, GLM. Nah, terus kalau ordinal outcome, ada lagi banyak. Multinomial logistic regression, probit regression tuh, banyak-banyak. Jadi silakan nanti kalian kalau mau belajar Stata boleh, atau mungkin yang sedang mau mengagendakan pelatihan Stata juga boleh. Gitu. Monggo silakan kembali. Ini time series, guard.
Bayar nggak? Oh, enggak deh. Boleh, silakan jika ada yang bertanya lagi. Yang lama dari sini. Tapi ini apa namanya? Kalau makan di sana berarti santai. Kalau nggak nasi ayam sayur. Tinggal ayam goreng mbak. Iya kalau yang biasa. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Sayurnya tinggal apa ya? Cukup kan? Udah mau 5 kan? Kasihan Olive, aku bingung. Aku ngomong kayak gini. Oke, ini memang start ya. Mungkin bisa dipindahkan kapan-kapan nanti dosen sama mahasiswa saya menggunakan Stata karena Stata itu sangat efisien. Cuman ya itu karena Stata itu sebenarnya mahal, terus mahal dan harus belajar benar-benar karena dia itu melatih logika seperti itu. Kamu apa? Mar. Apa? Sama. Paha atas, dada, bebas, apa? Dada. Ya, tadi aku ngorok ya? Bigo. Iya. Coba. Bigo. Aku nggak enak, Mbak Ayu dijawab ya kayak gitu doang. Setelah melakukan sesi diskusi dan tanya jawab serta pemaparan materi oleh narasumber, dapat disimpulkan dari Dancing on the Paper 2 tahun 2022 dengan tema Dummy Variable Regression Model adalah sebagai berikut. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Variabel dummy terbagi menjadi dua, yaitu dependen dan independen. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, saya selaku moderator ingin mengingatkan kepada seluruh peserta Doper 2 tahun 2022 yang hadir hari ini, jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang di-share pada chatbox Google Meet oleh panitia acara. Tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Sebelum mengakhiri acara, untuk mendokumentasikan acara, mari kita berfoto bersama secara virtual terlebih dahulu. Untuk semuanya bisa mengaktifkan kamera dan untuk kakak-kakak panitia mohon bantuannya untuk di-bawa screenshot. Masa Mifir? Ini yang mana? Udang. Telur. Iya, telur. Tapi di sampingnya makan. Iya. Kamu apa, Mar? Atas. Mungkin ya. Baik, akan saya bantu aba-aba. 1, 2, 3. Ini mungkin ya. Soalnya udah. 1, 2, 3. Cepet banget. Sabar apa? 1, 2, 3. Masih sih belum kan? Ya. Baik, akhirul amin, acara telah berlangsung dengan lancar. Mari kita tutup acara kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara Dancing on the Paper 2 tahun 2022 ini. Terima kasih kepada peserta yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Indrawan Fidausi, SPD MSc, selaku narasumber kita kali ini, karena telah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat pada kami semua. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Demikian acara Dancing on the Paper 2 Himsbang FEB Institute tahun 2022 telah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizky. Terima kasih Pak.